Kalau di sini Lause Valen hari ini ditemenin sama Lause Christine. Iya. Sama kalian denger kan dari tadi ada suara-suara musik kan? Ada juga yang bantuin. Iya, betul. Ini siapa nih? Arwen, itu Arwen. Hai Arwen. Nah gitu dong, semangat. Itu namanya baru anak Tuhan. Semangat ya. Oh Arwen, lo astaga, mukanya ini loh, Ini Arwen berubah cantik loh. banget ya. Iya lagi lihat ini siapa ya yang baju biru gitu? Arwen. Iya. Lausein boleh disapa kalau ada anak-anak Alam Sutra yang udah join. Selamat siang, Lause Jocelyn dari Alam Jocelyn Sutra ya. Saya ya. juga boleh menyapa teman-temannya tuh. Iya. Jamie. Oh Jamie dari Alam Sutra juga kayaknya ya. Alam Sutra ya Lause ya. Hai Jamie. Halo Jamie. Iris itu Lause ya. Belum? Darren, open your cam please. Nah, ganteng ya, good. Nah, Jovan, hai Jovan. Iya. Hai Lause. Halo. Ada Denzel. Denzel murid Lause juga. Iya, Denzel sekarang murid Lause ya, TKB ya. TKB, Denzel udah TKB tuh. Lagi di mobil, Darren. Iya. Iya, hati-hati ya di mobil ya, fokus ya. Oke, siapa lagi nih? Oke deh, kita mulai aja ya Lause kali ya. Lause Yuli kita mulai ya. Oke, adik-adik yang udah on cam, bagus banget, udah siap berarti ya kita mau beribadah, memuji nama Tuhan. Sebisa mungkin kita on cam ya, kecuali kalau memang ada yang benar-benar gak bisa atau teknis banget. Kita mau ibadah kepada Tuhan dengan sikap yang baik. Siapin hati kita dan juga sikap kita tadi ya. Kita mau nyanyi segala puji, hormat, juga syukur. Siapkan hati kita sebaik-baiknya. Ibadah kita hari ini. Segala puji, hormat, juga syukur. Segala puji, hormat, juga syukur. Ku naikkan bagimu. Karena cintanya Tuhan pada kita. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat, juga syukur. Segala puji, hormat, juga syukur. Ku naikkan bagimu. Karena cinta Tuhan Yesus pada kita. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku. Sekali lagi adik-adik ya, kita bawakan lagu ini dengan segenap hati kita. Segala puji, hormat, juga hanya kepada Tuhan Yesus saja ku naikkan. Ku naikkan bagimu. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Nah, adik-adik kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pada kami hari lepas hari. Dan juga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh ibadah kepada Engkau ya Tuhan hanya dari anugerah-Mu saja. Tuhan, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kelas besar pada hari ini dengan Zoom Live. Kami mau serahkan baik segala teknis ataupun nanti juga Lause yang bertugas
dan juga Lause yang akan membawakan firman Tuhan, dan juga anak-anak semua boleh semua bersehati bersama untuk memuliakan nama Tuhan saja. Seperti lagu yang sudah kami nyanyikan, segala puji, hormat, juga syukur hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Ya, amin. Oke, adik-adik. Nah, kenapa kameranya makin sedikit lagi? Habis berdoa. Jangan dong ya, emang berdoanya malu-malu. Coba on cam lagi. Berdiri, lo semua lihat semuanya pada berdiri. Semangat dong. Iya, berdiri dong. Ayo. Ayo. Nanti nggak bertumbuh lebih tinggi lagi loh ya. Karolin berdiri yuk. Yuk. Berdiri semuanya. Tadi kan kita udah menyiapkan hati kita bilang segala puji, hormat, juga syukur hanya bagi nama Tuhan. Dan kita juga bersyukur hari ini kita boleh beribadah kan? Yuk kita mau nyanyi lagu bersuka karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Ayo berdiri semuanya, tepuk tangan ya. Nah semangat tuh kayak Clayton ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Senyum semuanya ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Kasih senyum kiri kanan. Di dalam Tuhan semuanya bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Kata lagi bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Ayo lebih semangat. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Kasih lagi senyum yang termanis. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di mana? Dalam Tuhan. Di mana lagi? Bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka lagi. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Semoga semuanya merasakan sukacita ya dalam kita beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan udah begitu mencintai kita ya kan, Lause? Betul. Nah, sekarang adik-adik langsung mau ajak nih, siapa di sini yang suka membaca firman Tuhan? Ada yang rajin buka Alkitab tiap hari? Siapa yang baca firman Tuhan tiap hari, tiap malam atau pagi? Tuh, ada yang katakan tuh Lause. Siapa nih? Siapa nih? Tuh, Clayton. Clayton. Oh, hebat. Jempol 2 buat Clayton. Yang lain malu-malu kayaknya Lause. Iya. Yuk, langsung mau ajak kita semua mau nyanyi Kubuka Alkitabku ya, Lause ya. Mau Yuk. mengingatkan kalian ya bahwa kita perlu membuka Alkitab kita Tiap baca hari. ya. Iya, betul. Yuk. Ayo, masih berdiri loh. Berdiri. Iya, Iya. betul. Yuk. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Ayo.
baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Langsung ini kayak untuk host nggak bisa ngeliat di depan ini tampilannya. Sebentar ya adik-adik ya. Iya. Nah, semoga tadi kan kita udah ngingatin ya adik-adik ya untuk selalu membuka Alkitab. Karena dengan begitu selain kita bertumbuh secara badan ya kan, tapi juga bertumbuh secara rohani. Iya. Biar Ingat, ya. adik-adik harus ingat nih, seperti di Alkitab bilang, firman Tuhan itu terang buat firman Tuhan itu terang buat jalan kita dan buat kakiku itu loh ya. Iya. Buat kita berjalan di jalan yang benar. Benar, gitu, benar. ya kan, gitu. Iya. Jadi semakin dewasa, kan iblis semakin pinter ya merayu kita. Nah, Betul, tapi betul. kalau kita punya pegangan yang kuat, yaitu dengan firman Tuhan, kita bisa melawan iblis, ya kan? Betul. Nah, kenapa juga gak usah takut sama iblis? Karena siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih besar? Allah kita atau iblis? Tuhan dong, kalau Allah kita dong, pasti. ya kan? Iya. Nah, sebentar lagi nih ya, harus mau ngajak kalian juga untuk menyanyikan satu lagu Allah kita heran besar. Heran tuh apa sih? Ya, amazing gitu loh ya, katanya amazing, benar-benar kita nggak bisa ngertiin Allah kita deh pokoknya, karena dia memang Allah ya, kita manusia ciptaannya. Yuk kita menyanyi lagi nih ya. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Allah kita heran, Allah kita heran. Nah, mesti tegas ya, Allah kita heran, maksudnya amazing, benar-benar Allah kita benar-benar yang paling deh, pokoknya yang paling terbesar, yang paling berkuasa gitu ya. Wow, Iya, gitu. Oke. ya. Kita mau ya nih. Nih kita. Nah, kan tadi kita juga menyuruh anak-anak kita kan untuk membaca Alkitab kan ya, firman Betul, Tuhan. betul. Nah, dalam ibadah kita dikasih waktu juga untuk mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau, boleh duduk ya adik-adik, boleh duduk. Boleh duduk, boleh duduk. Ya. Kita mau nyanyikan satu lagu sebelum kita mendengarkan Di Hadirat-Mu Ku Bersujud. Hanya di hadirat Tuhan kita mau datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Buka hati kita semua. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Sekali lagi. Di hadirat Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati
adik-adik udah siap kan ya kita mau dengerin firman Tuhan? Hari ini Lause siapa yang mau cerita ya untuk firman Tuhan ya? Kira-kira siapa? Susah ya nebaknya ya, banyak Lausenya ya. Nah, kita panggil aja ya Lause yang mau cerita mana ya? Halo adik-adik semuanya. Nah, Ingin Lause. iya Lause dari Alam Sutra. Gereja Alam Sutra. Iya. Silakan Lause Ii. Oke, terima kasih Lause Christine dan Lause Valen untuk waktunya. Suara Lausein udah jelas ya? Sudah, Halo? Lause. Gede ya Lause ya, soalnya volumenya tadi saya sempat kecilin sih. Oke, udah Oke. siap, bagus. Siap. Baik adik-adik, Lausein mau tanya siapa yang lagi online sambil maksudnya di dekat dia ada Alkitab? Berapa orang nih yang ada Alkitabnya? 1, Joseph, Clayton, siapa lagi nih? Klianta, Kliona, mana lagi nih? Cuma 5 orang yang megang Alkitab. Oh, ada Lause Priscilla, ada Samantha, Stefani, Jovan. Iya Priscilla, thank you untuk semuanya ya, yang Lausein juga nggak sempat sebut namanya, thank you semuanya. Jadi setiap kali ibadah adik-adik kita mempersiapkan Alkitab ya, selain buku catatan, ya buku laporan ibadah, kita juga harus mempersiapkan Alkitab. Supaya apa? Jadi supaya kalau ada bahan Alkitabnya kita buka, kita tidak hanya mendengar, tapi kita buka, jadi nanti setelah sekolah minggu kita bisa baca-baca lagi, kita bisa ingat. Kalau perlu ya kayak Lause ini tuh, Lause coret-coretin, coret bagus sih, maksudnya diwarnain ya, supaya apa yang menjadi ayat hafalan itu kita gampang mencarinya. Kita warnain pink, orange dan sebagainya. Warna yang kita suka. Jadi setiap kali ibadah kita harus menyiapkan Alkitab di samping kita. Baik adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya Lausein mau mengajak kita untuk kita berdoa. Ya, untuk kita berdoa. Mari semuanya lipat tangan, kita tutup mata. Jangan lagi ada yang lihat kiri kanan. Mari semuanya kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan memanggil kami untuk dapat mendengarkan suara-Mu, akan memuji Tuhan dan juga mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan harum di hadapan-Mu melalui ibadah sekolah minggu ini. Kami bersyukur hingga saat ini pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan nyata dalam hidup kami, sehingga kami masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas, dan banyak hal yang kami lakukan itu semua karena kasih-Mu kepada kami. Dan saat ini kami mau mempersiapkan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan, mata kami untuk menyaksikan kebaikan Tuhan melalui cerita yang akan disampaikan. Tuhan, tolonglah kami, anggota tubuh kami semuanya, dapat kami tenangkan, kami atur, kami duduk diam dengan tenang mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan itu tidak menjadi sia-sia, tetapi akan menjadi satu benih firman yang hidup di dalam hati kami, bertumbuh subur di dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup takut akan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika itu manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Dan Tuhan melihat ternyata kejahatan manusia sangat banyak sekali. Hal itu membuat hati Tuhan menjadi sangat sedih. Mari kita lihat apa saja yang dilakukan orang-orang itu sampai membuat hati Tuhan bersedih. Tolong, HP saya dijambret, tolong. Apa itu? Oh, maaf Pak, tadi itu ada apa ya Pak?
Apa yang terjadi, Pak? Kenapa ada teriakan begitu? Itu tetangga saya baru dijamret. Apakah kejadian ini sudah sering terjadi di tempat Bapak? Iya, di sini sering terjadi tidak kejahatan, mulai dari orang dewasa hingga anak kecil. Orang dewasa mabuk-mabukan, berbohong, menjamret, sampai mencuri. Anak kecil tidak menghormati orang tua, melawan orang tua, pemalas, bahkan mereka membuli teman-teman mereka. Mereka hanya mau makan, minum, bermain, lalu tidur. Tidak membantu orang tua ketika menyapu, mencuci piring, dan lain sebagainya. Orang tua juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, sampai tidak mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai Tuhan, berdoa dengan rutin, dengan sungguh-sungguh. Padahal saya seringkali berbicara kepada mereka untuk mengingatkan mereka agar berhenti melakukan perbuatan dosa. Tetapi mereka malah mengejek saya, menyebut saya aneh, serohani, dan menertawakan saya. Oh, kalau itu artinya apa yang terjadi di tempat Bapak itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang terjadi di zaman ini. Tapi ngomong-ngomong, kenapa wajah Bapak seperti berbeban berat ya? Saat ini saya ditugaskan untuk mengumpulkan kayu jenis gofir yang harus dibentuk berpetak-petak dan harus dilapisi dengan pakal baik dari dalam maupun dari luar. Panjangnya harus 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, ada atap, ada pintu, dan bertingkat 3. Saya sedih karena Tuhan berbicara kepada saya bahwa Dia akan menghukum semua makhluk di muka bumi ini dengan mendatangkan air bah. Hanya saya, istri, 3 anak saya, dan menantu yang akan diselamatkan. Dan saya harus menyelamatkan setiap pasang binatang. Tadi Bapak bilang air bah. Bapak harus menyelamatkan sepasang binatang. Apakah Bapak ini adalah Nabi Nuh? Pak. Bapak. Terputus. Ketika itu, Wah, adik-adik, tadi itu ternyata adalah Nabi Nuh yang menceritakan tentang betapa jahatnya orang-orang di zamannya dia. Adik-adik, hari ini kita juga mau belajar tentang bagaimana Allah ketika di zaman itu menghukum dan juga Allah kita sekaligus menyelamatkan. Nah, bahan ceritanya yang mau catat ada di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-22 dan pasal 7 ayat 1 sampai 24. Nah, adik-adik, tadi itu adalah Bapak Nuh. Dia mengatakan bahwa di zamannya dia ada banyak sekali kejahatan. Nah, tentunya ini tidak jauh berbeda dengan zaman kita saat ini, di mana kejahatan banyak kita lihat. Kita bisa melihat di televisi, di media sosial. Pada saat itu dan saat ini masih banyak sekali orang yang tidak takut akan Tuhan. Tadi Bapak Nuh bilang orang dewasa, anak-anak juga begitu. Orang hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, adik-adik, mereka hidup dengan sesuka hati. Mereka hidup dengan sikap yang tidak sopan. Mereka juga tidak mau beribadah, tidak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Orang kuat menindas sesamanya. Mereka mementingkan diri sendiri. Nah, adik-adik, semua perbuatan itu
adalah perbuatan dosa, ya, itu perbuatan dosa. Nah, adik-adik, pertanyaannya adalah, apakah Allah bisa membinasakan manusia saat itu juga? Nah, lo semua tanya nih, ada yang mau jawab? Apakah pada saat itu Allah bisa membinasakan manusia? Membinasakan tuh Bisa. apa, Lausa? Memusnahkan, menghukum. Bisa enggak Tuhan hukum pada saat itu? Bisa. Bisa. Ya, secara langsung Tuhan bisa menghukum mereka. Nah, akan tetapi adik-adik, ya, kalau semua ingatkan kita, di dalam firman Tuhan kita bisa melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kudus. Artinya Dia membenci dosa. Dia tidak kompromi dengan dosa. Tuhan tidak suka dengan dosa dan dosa itu harus dihukum. Tetapi di sisi lain, Allah itu adalah Allah yang adil. Jadi Allah yang adil itu adalah tidak selalu semerta-merta atau tidak langsung Tuhan memberikan hukuman tanpa melihat terlebih dahulu atau mengadili terlebih dahulu. Lalu kita juga melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih. Nah, kita melihat nih selanjutnya, Allah yang penuh kasih itu seperti apa? Nah, adik-adik ini harus adik-adik tahu ya, bahwa pada saat Tuhan datang atau memperlihatkan atau berbicara kepada Nuh, itu Tuhan memberikan waktu bagi Nuh yang membuat bahtera itu adalah selama 100 tahun. Itu artinya adik-adik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang adil itu memberikan kesempatan kepada orang-orang di zaman Nuh itu untuk bertobat. Bayangkan 100 tahun. Ya, dulu umur orang itu panjang ya. Minggu lalu kita udah dengar ya dari Lause Betty yang menyampaikan ya, bagaimana umur orang itu panjang sekali. Bahkan ada satu tokoh yang umurnya sampai 969. Ada yang ingat siapa namanya? Ada yang ingat? Henok. No. Yang paling tua lagi siapa? Metusala. Iya, betul, Metusala. Ya, 969. Nah, Nuh ketika menerima firman Tuhan ini, dia berumur 500 tahun. Nah, 500 tahun dia menerima firman, lalu Tuhan memberikan jangka waktu yang panjang selama 100 tahun buat Nuh membuat bahtera sambil dia menyampaikan firman, sambil dia mengingatkan orang-orang di sekitarnya untuk bertobat. Kamu bertobat. Yang suka bohong, hey guys, kamu jangan suka berbohong lagi. Yang mencuri, saudaraku, kamu jangan mencuri, itu dosa. Mari kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu mereka responnya seperti apa? Yang ada adalah mereka menghina Nabi Nuh, mereka mengejek Nabi Nuh. Apalagi ketika Nabi Nuh memperingatkan bahwa Tuhan sudah marah kepada kita, Ia akan menurunkan air bah. Ini saya lagi membuat bahtera. Tuhan yang memerintahkan saya, tetapi mereka berkata apa? Kamu itu udah gak waras. Ya, kamu itu aneh orangnya. Kenapa sih kamu membuat bahtera, membuat kapal di atas gunung? Kamu itu gak masuk akal gitu. Dan orang mengejek dia. Tapi apa yang terjadi? Tuhan sudah tidak bisa lagi menahan akan kemarahannya kepada umat pada saat itu, kepada orang-orang pada saat itu. Selama 100 tahun itu bukan waktu yang pendek adik-adik, tetapi mereka tidak bertobat. Mereka tidak berubah. Sampai pada akhirnya hujan diturunkan selama 40 hari 40 malam tanpa berhenti. Dan akhirnya air bah yang besar itu melanda seluruh muka bumi ini. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaan yang ingin kita pikirkan, lalu saya ingin pikirkan bersama dengan adik-adik itu adalah, siapa sih Nuh ini? Mengapa Tuhan memakai Nuh dan mau menyelamatkan Nuh beserta keluarganya? Nuh ini adalah anak Lameh. Minggu lalu juga Lause Betty sudah menjelaskan ya bagaimana keturunan Lameh itu adalah mempunyai ayah yaitu Henokh. Henokh ini dikatakan oleh firman Tuhan adalah dia seorang yang bergaul dengan Allah. Dia orang yang takut akan Allah. Dia orang yang mendengarkan suara Tuhan.
Nah, jadi ada kemungkinan adik-adik adalah Nuh ini dididik oleh keluarga, oleh papa dan kakeknya yang takut akan Tuhan, dan dia melihat nih orang tuanya takut akan Tuhan. Sehingga Nuh ini belajar menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan dia tidak mudah lupa akan firman, akan suara Tuhan, akan iman yang ia lihat dari papa dan kakek buyutnya. Nah, pertanyaannya sekarang buat adik-adik, apakah adik-adik melihat teladan yang demikian di dalam keluarganya? Nah, ini penting sekali. Jadi adik-adik harus melihat papa, mama, oma, opa yang sangat setia kepada Tuhan. Kalau ada yang belum mengenal Tuhan, mungkin adik-adik bisa doakan. Didoakan supaya juga anggota keluarga kita yang lainnya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah Nuh adik-adik ya. Lalu kenapa Allah mau memakai Nuh dan mau menyelamatkan dia dan keluarganya? Seperti yang Losein bilang tadi, sebenarnya Tuhan sayang kepada semua orang, kasih kepada semua orang, diberikan waktu selama 100 tahun. Tetapi mereka tidak mau berubah, mereka tidak mau mendengar, mereka menutup telinga mereka terhadap setiap apa yang disampaikan oleh Nuh. Nah, adik-adik, lalu kenapa Nuh ini yang dipakai Tuhan? Itu adalah karena Allah mengasihi Nuh. Hanya Allah yang tahu, Allah yang memiliki alasan kenapa ia mengasihi Nuh dan keluarganya. Tetapi kita bisa melihat bahwa Allah mengasihi Nuh, Allah melihat kepada Nuh ini adalah karena di antara miliaran orang, beribu-ribu orang yang hidup di zaman itu, Nuh ini beda dari yang lain. Yaitu dia hidup tidak bercela, dia hidup benar di hadapan Allah. Di antara orang-orang yang ada di sekelilingnya pada saat itu. Dan firman Tuhan katakan, Nuh ini hidup bergaul dengan Allah. Apa saja sih contohnya? Ya, Nuh ini bisa dikatakan dia ini hidup bergaul dengan Allah. Apa hal-hal praktis yang ia lakukan yang bisa kita lihat dari kehidupannya? Nah, ini adik-adik, Losein share ya. Nuh ini tidak melakukan kejahatan. Dia tidak mencuri. Dia tidak membunuh. Dia tidak berbohong. Nuh ini hidupnya tidak sesuka hati. Dia orang yang sopan. Seperti ini adik-adik. Di zaman itu dikatakan ya, orang-orang banyak yang tidak hormat kepada sesamanya. Banyak anak-anak yang tidak hormat kepada orang tuanya. Nah, dari zaman itu orang-orang yang demikian sudah ada, dosa itu sudah ada. Nah, itu Nuh tidak lakukan. Dia hormat kepada orang tuanya. Dia sayang kepada anak-anaknya. Lalu Nuh juga hidup beribadah kepada Allah. Dia rutin mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Jadi dia rajin beribadah kepada Allah. Lalu Nuh mengasihi sesamanya dan tidak mementingkan diri sendiri. Ya, ini kita bisa lihat dari firman Tuhan yang memperlihatkan kepada kita bahwa Nuh ini menegur atau mengingatkan orang yang berdosa atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu artinya kan dia mengasihi, makanya dia mengingatkan mereka. Lalu kita melihat bahwa Nuh ini mudah memaafkan, ya. Dia tidak mendendam terhadap orang-orang yang ia tegur. Ya, orang itu kan mengejek dia. Ah, kamu ini mah orangnya aneh. Kamu itu nggak waras, nggak logik orangnya. Masa ya buat bahtera di atas gunung? Tetapi ya Nuh tidak sakit hati, dia tidak baperan adik-adik. Ya, dia tidak mudah marah. Dia tetap memaafkan mereka dan tetap mengingatkan mereka. Nah, inilah karakter yang dimiliki oleh Nuh. Dan karakter ini tentu kita juga bisa lihat ya dari pribadi Tuhan Yesus Kristus yang memaafkan orang-orang yang membunuh dia, yang menyalibkan dia. Ia katakan apa? Ampunilah mereka Tuhan, Bapa, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, adik-adik, sekarang apa aplikasinya buat kita? Atau apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu yang umurnya di sini range umurnya dari kelas 3 ya. 8, 9, 10 tahun yang ada di sini, apa yang bisa kita lakukan? Nuh kan Lausel 500 tahun. Ya, Tuhan berbicara kepada dia. Ke saya emang Tuhan udah bicara? Belum, Lausel, saya nggak pernah mendengar suara Tuhan. Yang benar. Nah, Tuhan berbicara kepada kita
Di dalam firman Tuhan, mengapa firman Tuhan ini sangat penting kita baca adalah karena ini suara Tuhan yang terus berbicara kepada kita. Nah, jadi nggak ada alasan sih sebenarnya ya buat kita mengatakan enggak, Tuhan nggak berbicara. Tuhan berbicara melalui Lause ya, melalui orang tua juga yang mengingatkan kita hal yang baik. Nah, bagaimana kita yang masih muda ini, yang masih kecil ini hidup bergaul dengan Allah seperti Nabi Nuh? Yaitu satu, di sini Lausein kasih 3 poin aja. Satu, kita berani tampil beda. Tampil beda apa ya Lause ya? Pakai baju orange, celana merah, sepatu kuning, terus pergi ke mall teriak-teriak tampil beda Lause. Oh itu bukan tampil beda, kamu ditangkap satpam. Ya, nggak, bukan seperti itu. Tampil beda itu rambutnya harus diikat banyak-banyak, terus pakai di sini ikatannya merah, kuning, macam-macam gitu ya Lause ya. Itu ya Lause tampil beda. Enggak, bukan itu. Pakai ini Lause setiap hari mungkin pakai kostum Avenger. Kemana-mana ya, ke sekolah orang pakai seragam, kita mau pakai kostum Avenger. Karena tampil beda ya. Seperti itu Lause? Enggak, bukan seperti itu. Tampil beda itu begini adik-adik. Jadi Lausein itu punya 3 orang anak. Ada yang paling kecil itu dia umurnya 3 tahun. Dia sekolah playgroup. Jadi sekarang kan sekolahnya online ya. Mereka Zoom via laptop, sama seperti Cici Koko yang ada di tempat ini, yang lagi mengikuti Zoom. Nah adik-adik, kalau mereka udah buka Zoom, ya masing-masing anak-anak ini ya teman-temannya anaknya Lause ini pamerin tuh mainan-mainan mereka. Ada yang, ini Lause manggilnya kan Miss ya di sekolah. Miss, ini ada es krim, dijilat-jilatin. Miss, aku punya mainan baru nih, kemarin dibeli mami. Tunjukin. Nah anaknya Lause sebelumnya tidak seperti itu ya, karena memang belum pernah sekolah sebelumnya, karena dia baru memang 3 tahun. Nah dia udah mulai tuh, mama ambil mainan. Terus dia mulai tunjukin juga, Miss, Cleona, namanya ya Cleona ya. Cleona punya ini baru dibeli, nunjukin mainan. Punya Spider-Man, punya apalah, semua ditunjukin gitu. Terus selalu saya ingatin, Cleona jangan nunjukin semua mainannya, itu namanya pamer. Nah terus Cleonanya walaupun dia 3 tahun dia bisa protes ya. Tapi teman-teman Dedek kasih lihat mainannya. Terus Lausein ngomong begini, walaupun teman-temannya Cleona menunjukin semua mainannya ya, tapi Cleona nggak boleh. Itu namanya pamer, itu namanya sombong, dan itu bisa membuat orang menjadi iri hati. Nah kamu harus berbeda. Lause ingatin dia masih kecil, tapi Lause ingatin gak boleh jadi seperti teman-teman yang lain. Gak boleh pamer, itu dosa. Itu gak baik. Nah itu contoh kecil yang ingin Lausein ajarkan kepada kita. Jangan pamer, punya HP baru terus kita tunjukin. Punya apa lagi? Ada nggak yang pernah pamer di sini? Ada nggak yang mau ngaku dosa nih? Ada nggak? Oh semuanya anak baik ya di sini ya. Mantap, puji Tuhan. Semuanya keren. Nah, adik-adik jangan suka pamer ya. Itu nggak baik. Lalu contoh lagi adalah di sekarang ini kan ada istilah bullying ya. Kalian sudah tahu juga. Suka mengejek. Nah mungkin teman-teman ya ada yang suka ngejek begitu, dikit-dikit ngejek. Ada teman yang jatuh, bukannya dibantuin malah, Lause, itu kepalanya kejedot, itu kepalanya benjol, lucu banget. Kok kepala benjol dibilang lucu ya? Nah mungkin orang pikir itu biasa ya. Gak apa-apa, tapi adik-adik ingat, kita anak Tuhan, sikap kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tampil beda, kita gak boleh sama dengan orang yang suka mengejek, yang suka membuli kelemahan orang lain. Kita harus berbeda, tampil beda. Kalau bisa kita harus punya keberanian untuk menegur orang yang suka membuli. Nah apalagi contoh lainnya. Adik-adik ini hal yang selalu Lause ingatin juga kepada anak-anak Lause, kepada murid-murid Lause juga di Alam Sutra, dan juga tadi barusan terjadi ya di antara kita. Ini hal yang simpel sekali, tapi di sini kita belajar bahwa bagaimana kita tampil beda. Sangat simpel. Kalian boleh setuju, boleh enggak, tapi Lause ingatin bahwa ini hal simpel yang bisa kita lakukan, dan ini menunjukkan kita tampil beda sebagai anak Tuhan.
Kita sering nggak taat ya kalau kan ada aturan ya, kalau belajar itu kita harus open camp. Benar nggak? Benar nggak di sekolahnya? Atau boleh bebas, Ya. boleh open camp, boleh off? Enggak dong. Peraturannya adalah open camp. Nah, itu hal yang kecil sekali yang bisa kita lakukan. Kita nggak usah ikut-ikutan off camp, nggak usah ikut. Ya, ini bukan di sekolah minggu, tetapi mungkin bukan hanya di sekolah minggu berlaku, tetapi di sekolah formal yang kalian lakukan dari hari Senin sampai Jumat. Kita taat kepada aturan yang ada di sekolah, taat kepada guru, kepada orang tua. Kita jangan ikut-ikutan sama si ada yang namanya Hansel di sini. Semoga nggak ada ya. Hansel nama temanku. Nama teman-teman dia nggak ada di sini kan. Dia suka off cam. Dia off cam itu ternyata ngapain coba? Dia main game atau dia tidur. Nah, itu kan tidak taat. Itu mengerjakan hal di luar yang sedang diharapkan oleh guru kepada kita. Hal yang sangat kecil, tapi itu bisa ya mulai kita kerjakan. Bagaimana kita taat. Anak-anak SMGKI Bungur, anak-anak SMGKI Alam Sutra, tunjukin kamu beda, kamu nggak sama ya dengan teman-teman yang lain yang terus diingetin tuh. Hey, open camp, please. Hey, tugasnya please. Telat terus tiap semester. Ayo berubah. Ayo Aku kita selalu berubah. buka kamera langsung. Iya bagus. Kecuali luar biasa. sakit. Kecuali sakit, mantap. Itu lo sebangga tuh dengan anak-anak yang begitu. Lo sebangga buat sama kita semua yang ada di sini. Kita harus tampil beda. Jangan ikut-ikutan sama teman-teman yang suka telat mengirimkan tugasnya. Yang mengulur-ulur waktu, tetapi tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kita harus beda. Kalau kemarin 2 hari, 3 hari yang lalu, semester lalu kamu adalah orang yang telat mengerjakan tugas, semester ini, mulai hari ini, mari kita belajar menjadi orang yang takut akan Tuhan dengan berani tampil beda, yaitu menjadi anak yang rajin, tidak malas-malasan lagi. Oke. Selanjutnya, berani katakan tidak untuk dosa. Ya, seperti Nuh, dia berani mengatakan tidak untuk dosa terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kita juga berani katakan tidak ketika ada teman-teman, teman sekolah yang ngajak main. Nobar itu bagus supaya kamu bisa tetap berelasi dengan teman. Main bareng itu mabar boleh menurut Lause, tetapi ingat, jangan lupa waktu. Katakan tidak kalau dia selalu ngajak kamu main tiap hari sampai kamu lupa waktu belajar. Katakan tidak itu ya, kamu menghabiskan waktu dan tidak lagi membantu orang tua. Itu dosa. Itu dosa adik-adik. So simple, tapi itu tidak berkenan di hadapan Allah. Ketika orang tua mengingatkan, udah main gamenya nanti lagi, sekarang belajar. Ayo taat langsung. Iya, iya Mi. Atau kalau kamu memang butuh waktu 5-10 menit, bilang, saya masih boleh nggak 5-10 menit lagi. Dan kalau udah 10 menit tank, udah serahkan HP-nya. Matiin laptopnya. Bantu orang tua, cuci piring, sehabis makan cuci piring. Dan lakukan hal yang lain yang bisa menyenangkan hati orang tua. Ketika kamu menyenangkan hati orang tua dengan ketaatanmu, hati Tuhan pun disenangkan. Jadi berani katakan tidak untuk dosa. Berani katakan tidak ketika ada teman yang mengajak kamu untuk nyontek. Sekarang ada nyontek online juga kan? Ada yang nyontek online. Jadi katakan tidak untuk itu. Nah, adik-adik, kamu bisa lakukan ini. Ya, tunjukkan. Dan Tuhan lihat juga ya. Lihat kita karena Dia Allah yang Maha Tahu, ketika kita melakukan hal itu, hati Tuhan disenangkan. Lalu yang ketiga, mencintai firman dan juga melakukannya. Nah, kalau mencintai firman ini bagaimana ya Lose ya? Ya baca firman tiap hari adik-adik. Baca firman tiap hari. Mungkin awal-awal harus disuruh-suruh ya. Tapi lama-kelamaan kalau kamu udah biasain diri, biasain 1 pasal aja 1 hari. Gak usah 1 buku, gak usah 1 Alkitab, 66 kitab 1 hari gak bisa loh, saya juga gak bisa lah.
Ya, nggak usah satu Alkitab ini, oh kata Lausein baca Alkitab setiap hari, satu hari harus habis. Enggak seperti itu mustahil ya, bukan mustahil lagi, mustahil. Nah, baca Alkitab satu pasal aja dulu deh. Baca, misalnya hari ini mulai dari Mazmur. Baca satu pasal satu hari, satu pasal satu hari. Itu yang harus kita lakukan. Lalu bukan hanya membaca, tetapi juga merenungkannya dan melakukannya. Nah, mencintai firman itu juga adalah dapat diwujudkan ketika kita setiap hari Minggu itu tanpa diingatkan, justru kita yang ingat, Mi, oh iya jam ini saya mau ibadah, mau minta link ya dong. Atau kalau di YouTube, nyalain YouTube buru-buru, nggak usah, Hansel bangun, ayo kamu ibadah. Kalau masih ada yang harus diingat-ingatin seperti itu artinya kamu belum ya bergaul dengan Tuhan, belum mencintai Tuhan. Nah, Lausein ajak kita semuanya hari ini, ayo adik-adik cintai firman, rajin ingat jam sekolah minggu. Nggak harus diingetin orang tua, nggak harus dipanggil-panggil di WA ya sama Lausein, ayo adik-adik join adik-adik. Nggak perlu seperti itu dari diri kita. Itu bukti ya bahwa kita mencintai Tuhan, mencintai firman dan melakukan firman. Dan ketika kita melakukan itu, Lausein sangat percaya hati Tuhan disenangkan. Ya, hati Tuhan disenangkan. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan yang akan menjadi ayat hafalan kita di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat 7 dikatakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Ini yang menjadi ayat hafalan buat kita pada hari ini. Dan biarlah kita menjadi anak-anak yang takut akan Allah. Sama tulis. Oke, dan memuliakan Dia. Baik, selagi ada yang menulis, Lausein minta kepada Caroline untuk membaca ayat hafalan ini. Ya, Caroline ya. Yang di belakangnya ada bunga matahari. Yang backgroundnya bunga matahari. Ayo Carol. Bukan dihafal sih, dibaca aja dulu, dibaca. Atau selagi Carol mempersiapkan diri untuk membaca, lalu saya minta kepada Marcelius, bisa baca? Marcelius Brian kelas 7. Wahyu 14 ayat 7, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Ya, thank you Marcelius. Yang menulis sudah selesai? Masih belum ya Joseph? Belum. Menulis. Oke. Kalau begitu lalu saya minta kepada Caroline. Caroline udah bisa baca? Kok malah nggak ada ya Caroline tadi? Ryu bisa baca Ryu? Apa Bu? Baca ayat hafalannya? Iya Bu. Ya, thank you. Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Thank you Ryu. Dari Alam Sutra nih. Mau Jonathan, tolong bacain. Ayat hafalan Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Thank you. Yang menulis sudah selesai? Sudah. Sudah selesai, oke? Sudah selesai. Oke. Nah, aktivitasnya tidak dikerjakan sekarang ya, di screenshot aja, dicatat. Aktivitasnya adalah membuat bahteranu dari stik es krim.
sesuai dengan imajinasi adik-adik. Jadi nanti siapkan lem, siapkan stick es krim atau apa aja lah yang ada di rumah. Sekarang atau kapan-kapan, Lasa? Selesai ibadah ini boleh. Nanti sore Apakah wajib, ada. Apakah wajib? Lause Wajib nggak, Lasa? bungur gimana? Lause bungur gimana? Wajib atau tidak, Lasa? Soalnya kebanyakan dari sini kita nggak bisa membuat, Lasa. Ya, saya nggak suka makan es krim, jadi nggak punya yang sticknya. Beli aja stick es krim di toko Lasa, kamu kan ada. Ya, oke. Ya, Lause ini yang jawab ya. Jadi stick es krim itu bisa dibeli sih tanpa harus makan es krim. Tapi kalau misalnya kayak susah, ya stick es krim mungkin dengan menggambarnya saja juga boleh. Tapi gambar yang terbaik ya. Segede, paling kecil segede apa, Segede apa ya? A3 boleh, seukuran buku gambar A3 atau buku tulis juga boleh. Yang ada aja di rumah, ya. Ada lagi yang bertanya? Ya. Perlu perahunya doang atau perlu buat miniatur orang, Boleh buat miniatur orang, perahunya aja boleh, bebas. Jadi ini wajib atau tidak, Lasa? Yang dari Alam Sutera wajib, dari Bungur gimana? Nah. Wajib kata Lause Juliani. Oke, siap, wajib ya, difotoin lalu diberikan. Paling telat jam berapa? Paling telat kapan, Ya. Kapan? Biasanya di minggu Bungur depan. gimana? Hari ini kata Lause Juliani ya. Sampai malam nanti kali ya, jam 8 ya Lause ya. Oke, sampai jam 8 malam nanti. Oke. Oke. Udah? Dikasih nilai nggak, Dikasih nilai. Dikasih nanti kan dapat poin kan. Nanti kan di akhir-akhir tuh kan selalu dapat hadiah. Lasa jadi ditunjukin minggu depan atau apa? Boleh, kalau mau nunjukin minggu depan, boleh. Tapi ini harus difoto aja, hasil fotonya dikirim ke Lause, ke wali kelasnya. Oke ya, thank you ya, udah sangat jelas ya. Oke, thank you. Apa? Satu lagi ya, satu pertanyaan lagi ya. Sama pembuatnya atau perahunya sendiri aja? Boleh sama pembuatnya, boleh. Rame-rame juga satu keluarga boleh kalau mau. Boleh. Nggak apa-apa. Ya, sama-sama. Oke, adik-adik, kita mau berdoa ya terlebih dahulu. Ayo semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha adil, Allah yang sungguh setia kepada setiap janjimu, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami bersyukur saat ini telah mendengarkan firman Tuhan yang juga kami pelajari dari tokoh Nabi Nuh. Bagaimana Engkau telah juga memakai dia di zamannya yang begitu jahat. Bagaimana Engkau telah juga menunjukkan kuasa-Mu melalui Nabi Nuh, bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, yang berkuasa atas dunia ini. Dan bagaimana Tuhan di dalam keadilan-Mu dan juga kasih-Mu secara bersamaan Engkau menunjukkan, Engkau menyelamatkan keluarga Nabi Nuh. Dan kami bersyukur kami adalah keturunan mereka hingga saat ini. Dan jadikanlah kami keturunan yang baik, yang juga mencintai Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan, menjadi anak-anak yang mengutamakan Tuhan, yang rajin baca firman, tampil beda, dan mengatakan tidak terhadap dosa. Roh Kudus, ingatkanlah kami akan firman ini setiap hari, dan tolonglah kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan kami juga berani menegur orang yang melakukan dosa. Dan tolonglah kami sampai masa tua kami, bahkan sampai kami mati, kami menjadi orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Lausein kembalikan kepada Lause Valen dan Lause Christine. Terima kasih. Ya. Thank you ya Lause Iin. Nah, adik-adik, ya semoga firman Tuhan ini menguatkan kita kembali ya untuk menjadi anak Tuhan yang berjalan di jalan yang benar. Say yes to Jesus, no to dosa. Ya. Ya, sekarang waktunya Kita mau persembahan. Yuk. kita mau mengucap syukur ya atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, kalian kan sudah besar-besar ya, pasti kalian juga terima mungkin uang jajan atau apa. Nah, kalian juga harus belajar untuk
menyisihkan ya, bukan menyisakan, tapi menyisihkan yang memang sudah bagiannya untuk Tuhan. Ya, untuk caranya mungkin masih perlu bantuan mama papa ya untuk transfer. Ya. Nanti minta bantuan mama papa untuk transfer ke gereja. Oke? Yuk kita dengan rasa ucapan syukur kita nyanyikan lagu Segala puji syukur. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita bersorak ya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya, Mas, Sekali ya. lagi. Semangat ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kenapa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ayo bangkit berdiri yuk adik-adik yuk. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ayo haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Iya. Yuk adik-adik, langsung mau ajak kita semua berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh dapat mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Iin. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan begitu baik mau menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Tuhan tolong berkati. Kalau sebentar tadi juga kami sudah memberikan persembahan, biarlah Tuhan persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan dalam sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, kita masih tetap mau merayakan nih ya. Nah, di ibadah Zoom ini memang banyak banget ya acaranya ya. Iya. Kita mau merayakan ulang tahun. Ya, untuk Siapa nih yang iya, ulang tahun Lause nih, sih Lause? udah catetin sih ya, udah kasih surprise nih ya kan. Oh. Sementara ini surprise-nya dalam bentuk video. Nanti Nggak kalau kita apa-apa. datang kembali ya, kita makan-makan kembali ya. Iya. Ya, sekarang untuk adik-adik yang ulang tahun mulai tanggal 1 November sampai hari ini 30 Januari. Selamat ulang tahun ya buat kalian. Semoga semakin dewasa, selain semakin cantik, pintar atau ganteng ya, tapi juga semakin cinta Mencintai Tuhan Yesus. Paling ya. penting Lause. Iya. Jadi siapa nih Lause yang ulang tahun Lause? Ya, silakan ya kita lihat Sama-sama video saksikan berikut. videonya. Bukan yang games video- Lause, Video yang takut Lause Brian. Nanti dulu gamesnya Lause. Oh iya, nggak apa-apa, Jocelyn nggak apa-apa. Arwan dan Angel. Selamat ulang tahun. Ada Natania, Dedon, dan Citra. Debbie dan Ingrid. Selanjutnya ada Kamrik, Ryan, dan Sally. Ada Elaine, ada Jocelyn. Oh, siapa nih? Ada Samuel dan Kenneth. Ada Lause-nya nih. Lause Juli, Lause siapa yang
semua udah langsung catat tuh ya. Kalau memang ada yang belum tercatat, coba nanti lapor ke Lausenya ya. Mungkin Lausenya ada salah lihat gitu ya. Gitu. Dimaafkan ya kalau memang ada yang belum masuk ya. Nanti selanjutnya pasti Lause masukin ya. Oke. Nah, Lause, siapa itu? Lause. Ya. Itu katanya dari bulan berapa ke bulan berapa, Lause? Tadi itu kita dari 1 November sampai 30 Januari. Tanggal 30 Januari Mercy juga ada, Lause. Tanggal berapa? Mercy tanggal 19 Februari. Oh ya udah, nanti kasih Februari. Oh itu nanti. Februari belum. Kita merayakannya setiap kali kita ada Zoom live ya, langsung rangkum tuh. Berarti nanti selanjutnya dari dari 31 Januari sampai nanti Zoom berikutnya tuh ya, minggu kelima nanti kita rayain lagi. Oke? Sip? Ya. Nah, sekarang waktunya kita foto-foto dulu ya. Foto. Ayo, semuanya on cam. Siapa lagi tuh? Aku mau nanya itu maksudnya kan 5 minggu ke depan tuh bulan apa? Bukan. Nanti kita kalau waktu jadwal kita untuk ibadah Zoom live adalah setiap minggu kelima. Di bulan yang ada minggu kelima. Bulan apa? Bulan Maret nanti ya. Nanti akhir bulan Maret ya. Selanjutnya. Tapi setiap minggu tetap ada ibadah YouTube ya. Jangan nunggu Zoom aja gitu. Oke, nah ini udah banyak yang on cam ya. Yuk kita foto dulu ya. Semuanya ya. Lause Risa, Ember. Yang foto siapa nih? Lause Yuli apa Lause Brian? Aku oke. Oke, Lause Brian. On cam yuk. Lause Brian belum nyalain kamera. Lause Brian kasih aba-abanya ya. Kita gayanya Priscila mana nih suaranya? Suaranya lagi. Gambarnya. ini siapa yang mau ngasih ide untuk gayanya gimana nih? Oke. Hebat. Gimana ini? Hebat aja deh ya. Ya, hebat. Ya, udah siap semua ya. Ditahan ya, adik-adik tahan ya. Ayo senyum, buka giginya. Buka mulutnya. 2, 3. Oh, Brian nggak kelihatan. Halo. Ayo dibuka mulutnya, senyum ya semuanya, tahan. Oke, 1, 2, 3. Slide selanjutnya ya. Tahan. 1, 2, 3. Oke. Udah Lause. Lagi belum lagi. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Udah. Sudah, aku lihat dulu deh ya. Sekali lagi ya, selamat ulang tahun buat adik-adik semua dan Lause. Ya, semoga tambah diberkati Tuhan juga dan semakin cinta Tuhan. Oke? Amin. Nah, sekarang waktunya kita acaranya banyak banget ya. Dan ini bakal dapat hadiah juga loh ini ya kan? Iya, ini nih. Nah, gamesnya hari ini juga tadi ada berhubungan juga dengan tadi kan Lause ini tanyain siapa yang setiap kali ibadah tuh bawa Alkitab, sediakan Alkitab. Nah, Lause sekarang minta kalian siapkan Alkitab kalian, bukan yang dari handphone tapi yang Alkitab benerannya. Kecuali yang bener-bener nggak punya ya, apa. Tapi Lause yakin kayak sih sebagian besar di sini punya ya. Ya, Lause sebenarnya mungkin boleh mulai di-share. Lause, kita Lause. Ya, yang Alkitab buku ya, gitu ya. Yang mana aja boleh, mau yang bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris jangan deh, yang bahasa Indonesia. Enggak, karena kuisnya, gamesnya hari ini berhubungan dengan Alkitab yang bahasa Indonesia. Nanti ngaco kalau yang bahasa Inggris ya. Jangan. Ya, bahasa Indonesia ya. Ya, sebelumnya kita pernah sih memainkan ini, nah cuma ini sedikit berbeda aja, nggak terlalu susah nih malah ya kayaknya ya, langsung kasih tauin kitabnya. Nah jadi kita mau namanya finding things from the Bible. Jadi apa yang tertera di nanti ayat yang Lause kasih dan katanya itu ada barang, kata itu adalah berupa barang dan kalian harus cari barang itu dari rumah kalian. Ya, coba Lause Brian boleh di slide selanjutnya. Kalau udah ketemu barangnya di apa, Lause? Ya, ini Lause kasih tahu. Aduh, kekecilan nggak bisa. Oke, jadi pertama ya, pakai Alkitab yang buku, bukan dari aplikasi handphone ya. Terus ya, ikuti keterangan. Nanti kan Lause kasih tuh clue-nya ya, petunjuknya. Jadi dari kitab mana, pasal berapa, ayat berapa, kata keberapa. Ya, dan kata keberapa itu adalah pasti berupa barang ya yang pasti sebenarnya kamu bisa temukan di rumah kalian.
Jadi siapin meja dulu ya, siapin meja untuk taruh Jangan barangnya yang ya. susah-susah ya, Lause. Jangan yang susah-susah ya, Lause. Enggak, Lause tahu lah nggak mungkin kalau yang nggak bisa dicari di perjanjian lama banyak yang nggak bisa. Lause nggak suruh kalian cari pohon ara kok, enggak tenang aja ya, nggak suruh cari pohon ara. Ya. Ya tunggu dulu nih ya. Dengerin dulu dong. Ambil barang yang dimaksud, terus dikumpulkan. Jadi taruh di meja tertentu ya, kumpulin ya kan. Nah, terus habis itu, aduh masa nggak bisa baca lagi tuh. Kumpulin terus setelah selesai Setelah difoto. selesai, difoto pakai HP handphone, dan dikirim via via WA ke WhatsApp. kelas. Kelas yang bertugas ya. Jadi kelas yang bertugas siapa Lause? nah nanti Lause kasih tahu juga nih bentar. Oh, Jadi pokoknya nanti oke. ada 7 soal doang sih ya. Ada 7 petunjuk ya. Satu-satu kalian kerjainnya ya. Jadi lihat ke kitabnya. Kata keberapa, cari dulu barangnya, ambil. Lanjut ke soal kedua, ya, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, seterusnya. Dijabarin, kalau udah selesai, foto, terus kirim ke Lause-nya. Nah, ada 3 pemenang di tiap kelas ya. Semoga sih semua yang anak-anak yang di kelas masing-masing itu pada ikut ya hari ini ya. Lause kasih hadiahnya kan lumayan banyak, jadi 3 pemenang tiap kelas ya. Nah, WA-nya ke Lause kelas masing-masing yang sepertinya kalian juga pasti udah punya. Boleh slide selanjutnya, Lause. Brian. Nah, ini Lause-Lausenya nih, nama-nama Lausenya dicatat. Ayo. Dikecil kali ya, itu kok kelas-kelasnya hilang ya? Apa memang nggak ada ya? Itu kelas 6, 7? 3, 4, 5-nya nggak ada tulisannya. Oh, 3 sebelah kiri tuh. 3 Lause Pangpang. Hapus Ya, benar nggak? 3, 4, iya, benar. kelas 3 Lause Pangpang. Iya. Kelas 4 Lause Betty. Kelas 5 Lause Risa. Kelas 6 Lause Natania. Nana ya, Lause Nana. Kelas 7 Lause Sienmei. Alam Sutra Lause Iin. Iya, Lause Iin nggak apa-apa Lause Iin ya. WA. Kirimin WA-nya. Yang paling cepat ya Lause ya? Yang paling cepat dan benar ya. Nanti Lause umumin di minggu depan deh ya. Lause kan tentuin pemenangnya hari ini kan, tapi nanti Lause umumin di minggu depan. Lause Brian, jangan. Semuanya ke Lause Arwen kelas berapa ya? Kelas 5. Hah? Ya udah, boleh kalau Brian boleh. Yang sore ya. Ya boleh kalau Brian ya. Iya, boleh iya. ya. Oke, boleh Arwan kalau Brian nggak apa-apa ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak usah kasih waktu bertanya sebentar. Yang chat-chat itu apakah sudah jawab? Kirim ke Lause Nadia. Nadia, Lause Nana? Lause Nadia, kelas berapa kamu? Kelas 3. Oh itu kelas 3. Nadia bukan. Boleh ke Lause Pangpang aja nggak dicatat situ ya? Lause Nadia soalnya lagi ada tugas hari ini. Jadi biar cepat diterimanya. Coba dicatat dulu tuh Lause kasih catatannya. Sekarang di save dulu nomor Lause Pangpang. Di save dulu kan ada nih di layar kamu. Nomornya kamu save sekarang. Jangan ke Lause Nana dulu. Soalnya kalau Lause Nadia dulu jangan. Soalnya nanti kalau misalkan Lausenya beda-beda, nggak ketahuan ya Lause ya. Iya, soalnya Lause Pangpang yang sekarang lagi tungguin. Lause Pangpang yang lagi tungguin kayaknya kamu. Coba dicatat dulu. Itu Lause Brian kayak coba panahnya disingkirkan sedikit. Apa bukan yang sini ya? Ya udah, oke. Lause Pangpang tuh 08953379022862. Udah semua adik-adik? Udah semua ya. Nanti habis waktu mungkin nanti Lause kasih lagi ya terakhirnya ya. Udah siap semuanya? Jadi ada 7 petunjuk, berarti nanti akan ada 7 barang. Ya, dijajarin aja ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dijajarin di foto, kasih Lause-nya. Siap ya? Siap. Alkitabnya udah pada kelihatan belum nih semuanya? Coba kasih lihat Lause-nya. Alkitabnya udah. Jangan curang ya. Jangan curang ya. Lause kasihnya nanti waktu 5-10 menit. Kita langsung lihat ya. Nanti Lause kasih waktu juga ya. Nanti Lause kasih waktu juga. Jadi pas udah mungkin paling lama 10 menit ya. Nanti kalau udah 10 menit udah stop gitu ya. Gitu. Oke? Siap? Siap ya Lause juga ya. Siap ya? Oke? Boleh slide selanjutnya Lause Brian. Ya, ini dia 7 petunjuk dan soalnya ya. Nomor 1 tuh ya. Daniel 3 ayat 21 kata ke-8. Ayo, dimulai ya. Sekarang kalian boleh
ini apa namanya, boleh Boleh buka cek, kitabnya, iya, langsung boleh cek buka kata kitab. apa yang dimaksud, barang apa yang dimaksud, Ya, ambil, dicatat. taruh di meja. Atau juga boleh nih langsung, kan ini kan 1 sampai 7 nih, tulisin dulu yang nomor 1 misalkan apa nih? Mikrofon gitu, tulis dulu mikrofon. Nomor 2 Oh ya, misalnya apa nih? boleh, terserah sepatu, deh, iya. sepatu. Misalnya. Jadi begitu udah kekumpul semuanya 7-7-nya, kamu tinggal ambil Iya. barangnya, jadi lebih cepat gitu. Ya mau terserah, Lebih pokoknya cepat tuh. waktunya kan dimulai nanti ya. Losa Juli tolong nanti dicekin ya. Berapa menit? Perkiraan Losa kan 10 Sya. menit nih. 10 menit. Iya. Apa? Aku nggak ada barang yang nomor 1. Hah? Masa sih? Ya Ya udah di skip dulu yang kedua. Skip dulu yang kedua. Ayo. Lausa, Iya. tadi soalnya apa? Aduh. di situ. Itu di kamu buka Alkitabnya, itu kan ada ayatnya, dan kamu lihat itu kata ke-8 itu katanya apa, barangnya apa yang dimaksud, kamu ambil barang yang dari rumah kamu. Itu untuk nanti difoto. Betul. Ayo. Boleh pakai musik nih langsung lupa. Iya, musik Biar pelan-pelan nggak aja. sepi-sepi. Yang nomor 1 harus ada 3, Lausa. Nah, kata ke-8 aja ya, kata ke-8. Yang nomor 3 maksudnya apa? Kamu udah ketemu ayatnya belum? Yang nomor 3 itu kan 2 Raja-Raja 22 ayat 11 kan? Iya. Kata ke-6 dan ke-7. Itu tadi siapa tuh yang nomor 1 nggak ada ini? Masa nggak ada? Nggak mungkin ya? Iya, makanya. Pasti ada dong. Gak usah kasih yang gampang-gampang kok barangnya. Ini Lausa udah lihat loh. Iya. Lausa. Nggak mungkin nggak ada nomor 1. Coba nomor 2. Lausa juga ikutan nih. Ayo cari. Lausa nomor 3 itu kitab Taurat dari Alkitab kan? Iya, coba deh ya. Ya. Nomor 2 udah ketemu Lausa. Nomor 3 nih Lausa nih. 2 raja-raja. Yang menurut kamu yang langsung maksudnya payung. Gampang loh ini loh. Kan langsung bilang, langsung nggak suruh kalian ambil pohon ara ya kan? Langsung juga nggak tahu dari mana tuh. Lausa pohon ara ada di mana? Aku punya pohon ara. Ada di Museum Alkitab sih, langsung tahu Museum Lembaga Alkitab Indonesia ada. Oh, ada di museum. Iya, ada di museum ada. Lausa, Udah fokus lagi, cari lagi barangnya. Lausa, Ya. untuk yang nomor 4 kan katanya kisah para rasul 12 ayat 8 kata ke-10. Tapi di tempat aku kata ke-10 itu dan. Yang bener Nah, nih. bukan. Yang Nomor 4 teliti, yang bukan teliti. dan, bukan dan. Itu yang bener. Iya, jangan kasih tau Lausa ya. Iya. Itu nggak keceplosan nih. Iya, Lausa. jangan kasih tau Lausa, ya kan. Yang teliti, dihitung. Ya itu aku itu nggak dapetnya itu Lausa. Iya kan Lausa tulisnya kata keberapa tuh? Kata Itu pokoknya yang ke-10. yang ke-9 aja yang aku kira kayaknya. Kata ke-10 loh. Di tempat aku kata ke-10 itu dan. Nggak ada, berarti salah kitab. Ini langsung udah buka nih. Nomor 4 kan, kamu kan? Iya kan, Ayo, ini kan. baca Yang lagi. Lausa ini ya, Lausa Iya, kan, baca iya. lagi. Kamu Hitung apa? bener. Setiap kata Lausa hitung dulu ya. Maksudnya walaupun dan atau itu hitung, kehitung. Ada yang udah belum nih Lausa Yuli? Kabarin juga ya host kalau yang udah selesai. Baru 2. Lausa ngaku ya. Lausa Brian kayak Lausa Brian. Kan Lausa Brian. Nah, oke. Dua. Lausa itu Ya. 2 Raja-Raja 22 ayat 11 kata ke-6 dan 7.
Iya. Oh, Tuh. ada Itu dia bisa aku salah. diartikan dengan apa? Itu sama dengan apa gitu loh. Iya. Nah. Ada di mana ya kan? Kitab. Ih, jangan kasih sebut-sebut. Nah, Kan belum tentu benar, belum tentu salah kalau kamu sebut-sebut. Temannya juga jangan ikut-ikutin ya. Percaya dengan apa yang kamu yakinkan. Jangan ikutin temennya. Yang benar yang mana? Ayo. itu udah bener lah. Oh iya udah, sip. Nah, udah tahu. Udah lama ya nggak buka Alkitab ya. Lama ya. Terus aku udah ketemu semua, tinggal cari barangnya. Ya udah, Oke, ayo, oke, kali, sip, sip, kali. sip. Ayo, siapa tuh? Nggak apa-apa kan, Nasa? Kan? Hah? Tutup kamera sebentar. Oh boleh, Boleh. boleh, boleh, boleh. Oh, nggak mau sampai kelihatan dia cari ya. Boleh. Udah, langsung udah semua nih. Udah tahu itu mah gampang, barang-barangnya pasti ada. Lausa bin Safan itu apaan? Hah? Bin Safan. Apa? Apa? Nggak kedengeran? Kalau ambilkan penampilan dulu ya. Bin Safan. Oh enggak, bukan itu pasti salah itu. Insapan. Waduh, Lausa. Ya, aku nggak punya dupa. Nggak punya apa? Dupa. Dupa. Bukan itu yang dimaksud. Nggak ada dupa. Lausa itu yang nomor 6. Yang berapa? Nomor 6, ayo apa? Yang biasa kita tetet tiap hari loh kita itu. Ini barangnya rata-rata dipakai tiap hari ya Lause ya. Iya, makanya harus juga nyarinya yang nggak menyusahkan ya. Iya, Ntar tiap malah hari dipakai, tiap hari dibaca. Nah, itu loh. Apa ya? dan kamu juga bisa menemukan sendiri, nggak perlu suruh mama papa sebenarnya. Iya, pada gede kok. Aku masih gak ngerti nomor 5. Ya, ayo, nggak apa-apa, terusin. Fokus. Yang penting fokus. Aku nomor 3 nggak bisa. Nomor 5 ini loh, Se. Lausa kitab Taurat itu apa, Se? Ada di mana ya itu ya? Kitab Taurat itu boleh kan dikasih tahu dong nih Lause. Iya. Tapi Kitab yang katanya aku ditulis ketemu oleh itu nggak Nabi ya tahu kan, aku ya? biasa itu di rumah, Kitab Se. Taurat adalah kitab yang ditulis oleh Nabi, yang kita pakai sekarang juga. Iya, yang kita sering baca tiap hari. Itu Nah, namanya harusnya kita baca setiap hari ya. itu namanya kitab Taurat. Alkitab, Se. Iya. Nggak usah, nggak bisa jauh sekarang dong, kan nanti. Iya. Tapi saya nggak tahu, Se, barang apa. Udah Se, yang itu, kamu Se. yang kamu yakinkan apa? Iya. Kasih aja. Kalau menurut kamu itu ya udah. Kita kan dinilai sama Lausa, maksudnya. aku udah kirim ya. Oke, Oke, itu itu siapa siapa? itu? Samantha. Samantha. Oh, Oke, Samantha siap. udah. Berarti berapa menit lagi ya? Kayaknya 1 menit lagi ya, Lausa Yuli ya? Kelas Lausa, aku mau nanya, Lausa. Hmm. Ini kan kita tulis barang-barangnya. Nanti kita tunjukin foto-foto satu-satu. Enggak, usah. langsung 77-nya. Langsung 77-nya ya. Langsung 77-nya. Kan tadi Lause Valen bilang taruh di meja foto, ceklek gitu. Dijejerin, dijejerin. Nggak usah satu-satu, semuanya. Ayo, Mas, waktunya tinggal masih ada lagi ya. Tadi sih masih 2 menit. 2 menit lagi. Jadi harusnya ya 2 menit lagi deh. Yuk. Lause-lause yang udah terima dari anak muridnya kasih tahu juga ya. Udah terima berapa. Jadi yang lain bisa segera kasih juga. Lause, Hmm? untuk yang nomor 6 itu air asin atau air ya? Satu kata doang, yang ke-21. Oke, Lause. Lausa itu Yakobus. Oh, aku salah ayat. Yakobus 3 ayat 12.
kata ke-21, satu kata doang. Nggak usah nggak tulis 2 kata kan. Apa? Udah. Tadi udah ada yang selesai loh, Samantha. Ayo. Yang lain. Hadiahnya apa nih, Lause? Hadiahnya kan seperti biasa, yang enak-enak. Yang enak-enak. Kanan ya? Oh, asik. Lause yang keluaran itu banyak banget. Kata ke-13 doang. Adik-adik, yang keluaran kata ke-13 doang. Jadi kalau kamu kreatif, pokoknya yang seperti itu deh, pokoknya yang punya itu deh gitu. Barangnya apa aja yang sesuai dengan kata itu. Wangi-wangian itu parfum ya. Stefani sudah kirim, Lause. Nah, tadi ada yang bilang itu, ini ya. Nah, itu bisa barang lain yang punya aha juga bisa. Ya. Lause, Stefani sudah, Lause. Yeay. Udah 2 anak nih yang udah selesai nih. Stefani kok malah Aku udah selesai, Lause. Wangian aku nggak punya, gimana? Mama, tanya Mama. Harus kreatif ya, nggak Ah. mesti yang tadi saat temannya bilang loh. Jadi sesuatu barang yang punya. Kalau kita ciumnya ini bisa yang lain. Pokoknya yang kan nggak usah kasih tahu ya kan. Lause Sui juga langsung nyari tuh. Lause Sui itu. Maksudnya mau ikutan. Dapat nggak Lause? Udah 2. Ini udah nih waktunya Oh nih. iya udah. Oh Lause, iya betul. Udah pada kasih belum ya Lause? Nah yuk di kelas Lause. Coba dikasih Lause Brian kasih yang nomor WA Lause-nya lagi kali itu. Ya. Ayo jangan lupa dikirimin. Lause Yuli udah belum ya Lause Yuli ya? Udah pada yang kirim belum nih? Kalau masih apa tunggu 1 menit lagi deh ya, 1 menit lagi ya. 1 menit Oke. buat kirim Lause. Iya buat kirim nih. Ya. Yo. Harusnya cukup ya Lause ya, udah ya, punya ya. Cukup. Tadi aja Lause bikin selesai tadi ya. Iya. Yang nomor 7 mau lihat lagi dong. Hah? Saya belum selesai. Oh, oke. 1 menit lagi ditutup ya. Kalau itu berarti Lause nggak terima lagi WA setelah jam ini loh berarti ya kan? Karena kita mau bahas ininya barangnya apa ya? Lause, Ya. kalau waktu juga terhitung nggak sih, Lause? Iya, kalau misalnya ada yang jawabannya benar-benar sama, Lause lihat waktunya. Siapa yang lebih cepat? Siapa yang lebih cepat kirim? Siapa yang sampai Oke, di Lause Lause. duluan? Ayo nih, udah sebenarnya udah nih. Udah nih, yuk. Sampai jarum detiknya ke 6 ya. Nanti kita Sampai ke detik-detik loh. Iya. Soalnya detail loh. habis tadi udah 1 menit lewat ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutup Lause Brian. Tutup ya, Iya. Lause. Berarti tadi Selesai, oke. jam 1.53 nih ya, berarti Oke, kan ya. Cynthia dong. 1.53. Jadi Mas Alvin udah pada ini. Udah coba boleh siapa tadi yang merasa udah benar semua barangnya, fotonya bisa kasih ke Lause. Atau kita ini ya. Nomor 1, jawabannya apa? Celana. Iya, celana. Siapa Iya, yang bilang bisa, nggak ada? ya Mana kan? mungkin ya ada celana. Nomor 2, apa jawabannya? Ikat Ikat pinggang. Pinter-pinter yang nomor 3. Alkitab. Kitab Taurat ya, bisa juga Alkitab ya, yang dikasih ya, Alkitab ya, nomor 3 itu Alkitab. Yang nomor 4, Sepatu. sepatu. Nah, nomor 5 tadi banyak yang bingung ya, apa sih nomor 5 katanya apa? Wangi-wangian. Kan wangi-wangian, jadi kan bisa parfum, bisa deodoran, ya kan gitu, atau bisa kamper mungkin ya kan gitu, atau misalnya kalau lihat baju yang wangi itu juga bisa, makanya wangi-wangian kan. Ya. Kalau mie pizza boleh nggak Lause? Jangan dong ya kan. Nomor 6 apa?
Air. Ya, mau air minum ke, mau air biasa, ya, mau air apa pokoknya air ya. Yang terakhir apa? Piring. Piring. Ya pinter kan pada ya. Ada semua kan di Iya, rumah. jadi semoga nanti tunggu ya yang udah yang benar dan yang cepat. Nanti minggu depan langsung umumin deh ya. Dan nanti langsungnya akan menghubungi seperti biasa untuk pengiriman hadiahnya. Seru banget ya. Nah, udah tadi kita juga udah hampir komplit ya. Hampir udah lengkap semuanya ibadah kita. Nah, kita mau kembali diingatkan ya untuk mengikuti Yesus, keputusan kita untuk selalu ya. Jadi tetap semangat untuk tetap mengikut Kristus sampai kita dewasa nanti, sampai kapanpun. Oke? Sampai selamanya. Yuk, berdiri lagi yuk adik-adik. Ikutin Osa ya, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ikat, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ikat, ku tak ikat. Kalau sendiri gimana? Sendiri ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi. Mengikut Yesus, keputusan. Ayo semuanya ya. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayo adik-adik, jangan ngobrol sendiri dulu. Ya, semoga kita tetap mengikuti Yesus, menjadi keputusan kita ya, dan jangan ingkar lagi ya. Tetap taat walau dari hal sekecil apapun ya. Tadi Rosa Indah ingatkan kita ya. Oke, yuk kita masuk dalam doa penutup. Kita berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, selamat siang kembali, dan kami mau menutup ibadah kami pada siang hari ini. Kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin ibadah kita pada hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan, dan kami sudah juga merayakan ulang tahun teman-teman kami. Tuhan, biarlah kami boleh kembali mempersiapkan hati kami minggu depan untuk beribadah kembali, dan juga selama seminggu ke depan kami mau terus dekat kepada Engkau, mengikut Tuhan selalu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat siang adik-adik semuanya, tetap semangat ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan kita Tuhan Yesus. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa. Dadah, bye bye. Bye bye. Dadah Joseph. Bye Joseph. Bye 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 bye. Bye bye. Nanti sore yang kayak gugur nggak ada aktivitas Zoom ya, minggu depan ya berarti ya. Bye Rika. Bye Clarissa. Lause nanti tunggu sebentar kali ya. Bye Priscilla ya. Bye Priscilla. Izin live ya, Sa. Ya, bye-bye Kit. Bye Kit. Bye, Sa. Bye-bye Caroline, bye-bye. Bye Nia. Bye 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 bye. Apa tuh bye-bye bye-bye. Bye-bye. Lause nanti kita berdoa dulu ya. Bye Jonathan.
Mercy, namanya Mercy Angel. Ya, bagus amat namanya nih. Bye-bye, Mercy Angel. Minta losain, kita pimpin dalam doa ya? Boleh? Oh, anak-anak satu siapa dulu? Mau ikut? Mercy mau ikut langsung di ini ya? Kayak Chris ya dia ya. Semi itu. Oke. Nia, ada Dania. Sudah? Lasa-lasa. Itu anak-anaknya kemana? Itu kayaknya freeze deh, freeze. Oh iya. Tuh kan. Oke. Pang. Oke. Yuk, kita tutup dalam doa yuk. Minta Lause. Oh iya, Lause Iin. Tolong tutup dalam doa ya, Lause. Lause Iin hebat nih hari ini nih. Mantap. Haleluya. Haleluya. Kita yang Amin. hebat, Tuhan yang hebat. Oke, mari Ya. kita berdoa ya. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami pada saat ini berdoa dan kami ingin mengembalikan segala hormat pujian hanya kepadamu saja, Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, Allah yang telah memanggil kami yang hina ini untuk mengambil bagian di dalam pelayanan melayani anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhir. Semuanya sudah live akan Zoom ini dan biarlah anak-anak kami dapat beraktivitas dengan baik di tempat mereka masing-masing dan kami berdoa biarlah anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami ini terus bertumbuh di dalam hati yang takut akan Tuhan. Demikian kami juga guru-guru sekolah minggu, kami telah berhenti melayani untuk yang hari ini dan Tuhan terus tolong kami untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan selanjutnya dan tetap jaga kami, tetap rendah hati, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mencintai Tuhan seperti Nabi Nuh. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank Terima you. kasih Tante. Thank you semuanya. Thank you Sein. Thank you Makasih. semuanya. Thank you semuanya. Bisa dimatiin aja recordingnya.